Halo, bunda-bunda cantik. Halo Bunda. Iya, semangat sekali hari ini ya. Kayaknya udah pada sarapan jadi semangatnya wow, melegar gitu. Mekar semua semangatnya. Oke, bunda-bunda cantik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjadi hari dan awal yang baik buat kita semua untuk Amin, memulai amin. aktivitas kita di hari ini. Nah, bunda-bunda cantik, sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu ya, biar menambah semangat kita pada hari ini. Boleh nggak? Boleh. Oke, baik. Kita tepuk bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu-ibu hebat. Nah, pada hari ini saya akan memulai kegiatan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk, Bu, ibu-ibu hebat, izinkan saya untuk share screen materi saya pada hari ini dulu ya. Udah kelihatan ya, Bu? Sudah Ibu. Oke. Oke. Nah, pada hari ini materi kami pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan awal kita yaitu mendefinisikan pengertian dari profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu hebat, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita tak akan berjumpa lagi. Betul kan ibu-ibu hebat? Nah, Betul. nama saya Risma Niulain, SPD, asal kota Kabupaten Fakfak, alamat instansi saya yaitu PAUD Permata. Nah, ibu-ibu hebat, sebelum kita masuk ke acara ini, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu. Apakah udah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Udah apa belum Dengar-dengar ibu-ibu? saja. Hanya Belum, sekedar dengar. Oh, hanya sekedar Belum. pendengar. Belum, Ya. ada yang belum, ada yang sudah. Nah, hari ini kita sama-sama akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Semoga hari ini menjadi hari awal yang baru untuk kita merubah masa depan. Oke? Siap. Oke. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan pemangku kepentingan. Nah, ibu-ibu, itulah definisi dari profil pelajar Pancasila. Dia bertujuan untuk menciptakan lulusan terbaik karakter dalam diri anak atau kompetensi pada diri anak. Itulah tujuan dari profil Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Apa saja 6 dimensi itu? Mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menerapkan karakter beriman dan bertakwa ini kepada anak-anak peserta anak-anak didik di lembaga kita serta berakhlak mulia? Bagaimana cara kita untuk membangkitkan potensi yang ada dalam diri mereka dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia? Nah, akhlak mulia itu terdiri menjadi beberapa poin, yaitu akhlak pribadi yang tertanam dalam diri anak itu sendiri atau diri kita, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta, dan akhlak kepada negara. Nah, akhlak pribadi artinya karakter yang ditumbuhkan dalam jiwa anak itu. Misalnya, ayo siapa tahu salah satu akhlak pribadi dalam diri anak. Ayo, mungkin ada yang tahu karakter pribadi dalam diri anak, akhlak mulia yang perlu dikembangkan dalam diri anak. Berbuat baik. Iya. Bagaimana Bu Yati? Tolong menolong. Tolong menolong. Oh, tolong menolong.
Iya, Sifat itulah baik. karakter Ya. baik yang yang harus kita timbulkan atau kita kembangkan dari dalam diri anak. Salah satunya akhlak pribadi. Akhlak kepada manusia, artinya sopan santun, saling menghormati. Nah, itu yang akan kita terapkan dalam kehidupan anak. Akhlak kepada alam, menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menyayangi binatang, menyayangi tanaman, menyayangi ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Akhlak kepada negara. Apa akhlak kepada negara yang ingin kita tingkatkan? Yaitu rasa cinta kita kepada tanah Cinta tanah tanah air. air. Iya, benar sekali, Bu Mila. Nah, kita masuk berikutnya yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Nah, ibu-ibu hebat, berkebinekaan global ini kita harus terapkan di satuan kita. Kita harus memunculkan dalam diri anak bahwa berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu Satu. yaitu Satu Negara tujuan. Republik Indonesia. Indonesia. Iya. Itu loh kebinekaan global. Yang berikutnya yaitu bergotong royong. Dalam bergotong royong, anak harus diajarkan untuk saling kolaborasi, kepedulian terhadap sesama, dan saling mempunyai rasa berbagi. Saya rasa ibu-ibu bisa tahu ya apa ciri-ciri anak yang berkarakter gotong royong, yaitu dengan saling berkolaborasi, anak-anak bisa memperoleh banyak pengalaman, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama anak, dan saling berbagi. Contoh-contohnya sering terjadi kita lihat di sekolah ya Bu ya, misalnya kalau saling berbagi, jajan si Arya bisa dibagi kepada si Desi yang nggak punya. Terus kepeduliannya mungkin si Fatin nggak punya pensil, bisa dipinjamkan oleh si Isra gitu. Nah itulah sikap bergotong royong yang harus kita kembangkan dalam diri anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri yaitu kita membangun pemahaman diri dan situasi regulasi diri pada peserta didik. Nah, pemahaman diri apa yang ingin kita bangun dalam aspek mandiri ini? Yaitu kita mengembangkan potensi dalam diri anak dengan bersikap mandiri. Anak bisa buang air kecil sendiri, mengambil botol air minumnya sendiri, mencuci tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu anak memiliki sikap mandiri, membuka sepatunya sendiri. Itu beberapa contoh-contoh karakter anak yang perlu dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kelima yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Anak harus bisa memperoleh informasi. Informasi itu bisa didapatkan dari mana saja. Misalnya dari mana? Ayo Bu Yati, Bu Mila, informasi yang diperoleh anak itu dari mana saja? Dari Dari lingkungan. tetangga mungkin. Iya, Teman. dari tetangga, dari teman, dari lingkungan. Dari guru. Dari guru, Dari berbagi. teman sejawat. Iya, pintar sekali. Semuanya ini udah hebat loh. Oke. Nah, itu informasi atau gagasan yang harus kita bangun dalam diri anak. Misalnya dia memperoleh suatu informasi, dia dapat menuangkan informasi itu kepada teman-temannya, kepada guru. Dia memiliki suatu gagasan, Bu, saya enggak mau loh main yang ini, saya maunya main yang ini, karena yang ini tuh asik loh. Dia berani mengungkapkan gagasan yang ia pikirkan. Saya nggak mau warnanya warna merah, saya mau warnanya warna hitam. Itu ide-ide yang dia kemukakan. Nah, itu salah satu perkembangan yang harus kita kembangkan dalam diri anak dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang terakhir yaitu kreatif dan kreatif. Nah, dalam aspek kreatif ini harus menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah. Setiap anak harus kita kembangkan ide kreatifnya, kita kembangkan kreativitas dalam diri itu agar anak itu bisa berkolaborasi, bisa menghasilkan suatu ide-ide yang cemerlang berdasarkan imajinasi yang ia pikir. Hasil karya yang ia buat
harus ada paksaan dari guru atau dari orang tua. Dia membuatkan suatu gagasan, menghasilkan suatu karya harus berdasarkan pemikirannya sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jadi pemikiran kreatif pada anak itu bisa dibangun dalam dirinya secara langsung tanpa harus ada paksaan. Misalnya, si Ani, kamu harus buat bunganya begini loh. Itu kan udah ada paksaan, instruksi-instruksi yang memang tidak boleh diberikan kepada anak. Nah, kalau kita membiarkan anak melakukan kegiatannya sesuai minatnya, sesuai bakat yang ia miliki, pasti ada gagasan-gagasan atau hasil-hasil karya yang baru yang dapat ia kembangkan dalam dirinya. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu kita kembangkan dalam proses pembelajaran di satuan lembaga kita. Nah, ibu-ibu hebat, berikutnya yaitu dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa pelajar Indonesia harus mencerminkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena jika 6 dimensi ini sudah dikembangkan dalam diri peserta didik, maka kita tidak perlu khawatir lagi bahwa anak itu bisa tampil mandiri, bisa bergotong royong, bisa menghasilkan karya-karya atau inovasi-inovasi yang tidak bisa kita bayangkan. Karena pemikiran anak itu kita tidak sepenuhnya kita guru atau orang tua itu tahu loh. Ada pemikiran anak yang memang kita tidak tahu. Nanti pada saat dia keluarkan, pada saat dia tampilkan berupa hasil-hasil karya atau ide dan gagasan, nanti kita akan terheran-heran. Loh, oh iya ya, ternyata ini loh yang dikeluarkan, yang dikembangkan dalam anak itu. Nah, dengan mencerminkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini berarti kita sudah membuat perubahan besar ke depannya, yaitu membuat perubahan tentang merdeka belajar pada anak. Nah, mungkin itu saja ibu-ibu hebat, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, mungkin dari materi ini ada yang kurang bunda-bunda pahami, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk memberikan masukan atau ide, gagasan, atau berupa pertanyaan apapun. Ya, mungkin saya persilakan kepada ibu-ibu, ada yang perlu ditanyakan atau kita bisa saling bertukar pendapat. Oh iya. Terima kasih Bu Risma waktunya. Ini izinkan saya mau bertanya Bu Risma. Ini mengenai yang sudah diterangkan tadi masalah pelajar Pancasila ya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apa ya salah satu contoh sikap gotong royong yang ada di sekolah Ibu mungkin berbeda. Yang kita tahu Bu Risma kan ini dari Fakfak ya. Kalau saya kan dari Sidoarjo. Model seperti apa pembelajaran seperti apa yang mencerminkan anak-anak itu gotong royong di lembaga di. Baik, Bu Yati, makasih atas pertanyaannya. Ya memang ya, itulah kita kebinekaan globalnya, profil pelajar Pancasilanya sudah kita munculkan. Artinya kita biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Bu Yati dari Jawa, saya dari Fakfak, Bu Mila dari Jatim juga ya sama. Nah, tapi kita saling melengkapi ya, kita saling melengkapi, artinya kita menghargai perbedaan di antara kita. Nah, contohnya saya, kalau di lembaga saya biasanya itu kan melakukan aktivitasnya outdoor. Nah, di kegiatan aktivitas outdoor ini sikap gotong royong sering saya lakukan terhadap anak-anak saya yaitu dengan cara misalnya hari Jumat itu kita ada kerja bakti. Nah, di sini anak-anak saya kasih berpasangan untuk memiliki satu wadah untuk mengumpul sampah di sekitar sekolah. Misalnya kantong plastik, kersek ya, kantong plastik itu 2 anak jadi 1. Di situ kita akan saling bekerja sama untuk mengumpulkan sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Di situ ada sikap kerjasama yang akan kita bangunkan, yaitu 2 anak itu saling bekerja sama untuk bergotong royong atau bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Itu yang sering terjadi di lembaga saya. Seperti saya terapkan sistem gotong royong, kerja bakti, terus dalam kegiatan pembuatan proyek, anak-anak itu bisa saling membantu, misalnya dalam hal menanam bunga. Anak yang satu bisa membantu mengisikan tanah ke tempatnya atau ke pot bunga, yang lainnya bisa saling merapikan atau menanam bunga. Itulah contoh-contoh kegiatan gotong royong yang dapat saya berikan, Bu. Mudah-mudahan bisa ya menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Oh, Bu Yati di-mute ya suaranya. Nggak kedengaran aku.
Oh iya, maaf Bu Risma, terima kasih pencerahannya jadi tahu. Berarti kalau di sana itu model pembelajaran lebih banyak ke outdoor ya Bu Risma ya? Iya, Jarang di dalam. iya. Kalau di lingkungan sekolah palingan kita di halaman. Karena Oh, beberapa tahun ke depan ini kita lebih ke outdoor karena menurut saya kalau keluar ruangan itu banyak hal yang mereka jumpai. Kita sesuaikan dengan tema dan subtema apa yang akan kita jalankan pada hari itu. Kita ajarkan pada hari itu, Bu. oh iya. Terima kasih Bu Risma Oke, sudah baik. Iya. ada Oke, pencerahannya. baik. Terima kasih Ibu-ibu hebat. Terima kasih atas materi kita hari ini. Semoga materi ini mendapat membuka wawasan kita untuk menerapkan atau mengembangkan potensi-potensi dalam diri anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kebenaran dalam materi ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu dari diri saya sendiri. Kalau memang masih kurang paham lagi, nanti bisa dijapri ke alamat saya, kita bisa saling diskusi di situ ya ibu-ibu hebat ya. Oke, untuk mengakhiri acara ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.